Kalau saya punya bawahan, polisi, saya punya keluarga pejabat tinggi, atau saya punya banyak duit, saya punya masalah, saya kasih uang penyidiknya. Polisi dapat cepat, polisi dapat lambat. Jadi itu kolonial sebenarnya. Itu bahasa kolonial Prancis yang dibawa ke Belanda, Belanda bawa ke Hindia Belanda, dan sampai detik ini masih dipakai. Karena dianggap menghina lembaga umum negara saat itu. Menghina lembaga umum pemerintah, kaisar. Menghina kaisar, apa yang penyebabnya? Dia menyebarkan sesuatu ajaran yang dianggap menghina lembaga umum dan kaisar. Hutang yang paling besar dalam bernegara ini, hutang paling besar DPR terhadap rakyat dalam satu negara ialah membuat hukum yang baik kepada rakyat. Hukum itu melindungi kepada pejabat negara, aparatus sipil negara, state aparatus ya. Dia menjaga sifat subjektivitas penegak hukum. Itu bicara tentang tujuan hukum secara antropologi. Halo kawan-kawan Sinergi Konstruktif, perkenalkan saya Rajo Gufron Al-Ghifari. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang praktisi dan pemerhati hukum, yaitu Muhammad Yamin Nasution SH. Apa kabar Bang Yamin? Baik, selamat malam Raja. Iya, jadi sehat Bang, Abang sehat? Baik, ya. baik. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai KUHP dan KUHAP yang baru saja disahkan per 2 Januari 2026 kemarin ya Bang. Ya, jadi kita akan membahas seputar KUHP dan KUHAP yang baru ini Bang. Abang sebagai pemerhati dan praktisi hukum ya Bang. Kita akan kupas tuntas mengenai ini. Langsung aja Bang. Pertanyaan pertama. Menurut Abang, pergantian KUHP dan pembaharuan KUHAP yang baru ini apakah benar-benar membawa sistem hukum kita ke arah yang lebih baik? Dan secara filosofis, apa perubahan paling mendasar yang bisa kita lihat mengenai KUHP dan KUHAP yang baru ini, Bang? Iya, terima kasih ya Raja. Selamat malam di Sinergi Konstruktif Sinkos Indonesia. Bicara tentang hukum, ini hukum pidana ya, hukum pidana material dan formil hukum acaranya, KUHP dan KUHAP. Saya memang banyak memperhatikan, menulis, mengkritisi. Kalau kita bicara filosofi sesuai pertanyaannya tadi, maka pertanyaan paling mendasar adalah apa landasan hukum yang baru ini? Apa fondasi dasar hukum yang baru ini? Pancasila kah? Atau bagaimana? Atau hanya, kan ini baru nomornya, pasalnya berpindah. Tapi doktrinnya berbeda. Doktrinnya sama, dogmatiknya sama. Ada beberapa memang yang baik, tapi tidak sedikit yang masih harus diperhatikan, masih buruk. Masih buruk ya Bang? Ya, kenapa? Kalau saya boleh mengutip dengan bahasa asing, bahasa Jerman begini mengatakan, Door ein neues Gesetz, wie sim wie ein alteres Gesetz verstanden werden soll. Hukum baru, bagaimana hukum lama dipahami. Itu kan sebenarnya ajaran agama. Wal asri tadi kan. Ada 3 masa lalu, masa kini, masa yang datang. Jadi begitu juga hukum. Kalau kita mau atau ingin melihat hukum baru ini bagus, maka kita harus benar-benar memahami hukum yang lama itu. Itu dulu. Hukum yang lama dulu ya. Jadi bagaimana secara filosofis berarti kita harus memahami hukum yang lama itu jika kita ingin berbicara hukum yang baru. Dengan konkret ya. Dengan konkret. Ya. Oke. Jadi kita tahu Bang, pemberitaan KUHP yang baru ini disebut sebagai bentuk dekolonialisasi dan produk asli Indonesia. Nah, menurut Abang, apa makna dekolonialisasi itu sendiri Bang? Dan apakah ini hanya simbolik atau akan ada perubahan substantif dan cara berpikir sistem hukum kita ini Bang? Dekolonialisasi itu hanya sekedar retorika atau apa kan gitu kan? Ya. Nah saya sih berharap memang kita begini ya, tidak hanya bicara ini produk Indonesia. Ini produk Indonesia. Iya. Buktinya di Indonesia ini produk Indonesia itu nggak terlalu banyak yang dipakai warga negara kok.
Bahkan warga negara sendiri tidak memakai ya. Garam aja diimpor sama pemerintah. Sendok dan garam bahkan ya. Maksud saya begini loh. Kalau kita bicara hukum itu tadi, seperti yang Raja sebutkan dekolonialisasi, saya sepakat. Namun, ya, pasal-pasal yang dianggap kolonial dahulu itu dibuang, tapi bahasa hukum itu belum dekolonialisasi bahasa. Masih banyak bermasalah. Masih banyak bermasalah ya Bang. Contohnya, di hukum acara atau KUHAP yang kamu sebutkan tadi, ya. Satu, masih menggunakan kata dapat. Kata dapat. Penyidik dapat. Penyidik dapat. Jaksa dapat. Hakim dapat. KUHAP itu bicara tentang due process of law. Penegakan hukum yang wajar. Standar untuk mengikuti penegakan praktek formil dari hukum formil tadi. Hukum material tadi. Bagaimana prakteknya. Dan kita temukan kata dapat. Kalau Raja sebagai penyidik, kamu sebagai penyidik dapat. Itu due process of law, standarnya ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Itu diserahkan kepada masing-masing. Kalau saya punya bawahan, polisi, saya punya keluarga pejabat tinggi, atau saya punya banyak duit, saya punya masalah, saya kasih uang penyidiknya. Polisi dapat cepat, polisi dapat lambat. Jadi itu kolonial sebenarnya. Kolonial. Itu bahasa kolonial Prancis yang dibawa ke Belanda. Belanda bawa ke Hindia Belanda. Dan sampai detik ini masih dipakai. Bahkan masih dipakai ya Bang? Ya, di KUHAP itu begitu kan. Jadi apakah ini kita bisa sebut? Belum dekolonialisasi total. Belum dekolonialisasi khususnya total. Bahasanya. Kan yang bermasalah itu begini loh. KUHAP itu kan menjaga aparat negara, ya, aparatus negara, khususnya polisi, jaksa, hakim, dalam menegakkan hukum itu tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Nulla potestas sine lege, tiada kewenangan tanpa hukum. Jadi ada batasannya. Ya, kalau dibuat kata dapat, dia tidak bersifat imperatif. Di zaman modern bahasa itu imperatif, mengunci. Kata dapat itu diserahkan ke pribadi masing-masing. Ada berapa ribu orang penyidik di Indonesia ini? Ada beribu orang jaksa di Indonesia dan hakim di Indonesia. Maka kalau setiap penyidik punya standar yang karena diserahkan kepada dia kan. Penyidik dapat. Itu nggak due process of law itu. Itu Raja. Oke Bang, jadi kata dekolonisasi ini Abang mengatakan kalau ini hanya sebuah retorika aja ya? Bahasa hukum belum dekolonialisasi. Masih konsep penjajah. Masih konsep penjajah? Betul. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bang mengenai KUHP ini, khususnya pengaturan soal penghinaan dan pencemaran nama baik lembaga umum dan presiden ataupun wakil presiden. Iya. Dengan mekanisme delik aduan, dan di sisi lain ada semangat KUHP yang baru ini membawa semangat restoratif justice. Nah, menurut Abang apakah ini menjaga martabat lembaga umum atau presiden atau wakil presiden atau apakah ini secara kebebasan berpendapat seimbang gitu Bang? Iya, sekarang kan begini ya. Kalau kita kembali membaca sejarah zaman-zaman sebelum Masehi, kalau kita masuk ke dalam teologi Nasrani gitu ya, sejarah teologi. Ya, kita membaca bagaimana orang dihakimi. Jadi zaman sebelum Masehi itu, satu, dilarang menghina lembaga umum. Dilarang. Kalau saya bilang Yesus itu salah satu dia dihukum, disalib dalam perspektif ke Nasrani, ya. Kita bicara sejarahnya bukan keimanannya ya. Karena dianggap menghina lembaga umum negara saat itu. Menghina lembaga umum pemerintah, kaisar. Menghina kaisar, apa yang penyebabnya? Dia menyebarkan sesuatu ajaran yang dianggap menghina lembaga umum dan kaisar. Jadi zaman sebelum Masehi diatur penghinaan terhadap lembaga umum, namun sekarang masih diatur. Ya. Yang kedua, tentang penghinaan presiden berkaitan dengan restoratif tadi. Bagi orang yang dianggap ditahan karena menghina presiden, dia nggak bisa melakukan restoratif justice kok. Nggak bisa. Itu dilarang, di KUHAP disebutkan dia. Nah,
Yang mau saya katakan begini, makanya dulu ya, syarat formil dan material pencemaran nama baik penghinaan ini hanya ada 2, kata para ahli zaman dahulu. Apinto namanya. Apinto itu ahli hukum Belanda dari Den Haag, seorang pengacara yang ditugaskan juga. Mungkin itu nama ini sangat dikenal para ahli hukum Indonesia sebenarnya. Dia bilang begini, syarat formil material pencemaran nama baik hanya ada 2. 1, bodoh. Yang kedua, benci. Jadi kalau saya seorang presiden, saya harus bodoh dan benci kepada rakyat, saya laporkan dia. Kenapa? Kalau saya pintar, saya dicemooh orang, dihina orang, saya diam aja. Iya kan? Benar. Kalau kamu hina saya presiden, kamu kritik saya, kamu hina, saya diam aja. Fokus aja pekerjaan saya. Fokus pada pekerjaan saja ya. Iya, jadi artinya apa? Kalau diatur pencemaran nama baik terhadap presiden, itu sama dengan mengajarkan presiden itu menjadi bodoh dan benci rakyat. Itu aja syaratnya. Jadi abang mengatakan kalau negara ini mengajarkan presiden atau wakil presiden menjadi bodoh. Iya. Bukan hanya kepada presiden, kepada seluruh rakyat. Yang buruknya, restoratif justice itu tidak berlaku bagi presiden. Maka presidennya dipaksa untuk bodoh dan benci rakyat. Kalau aku benci kamu karena aku anggap kamu menghina, aku laporkan kamu. Kalau aku pintar ya aku diam aja, ngapain terlalu sibuk saya. Secara sosiologi hukum ini nggak memenuhi syarat sebenarnya. Tidak memenuhi syarat. Nggak memenuhi, rusak. Begitu Raja. Gitu ya Bang. Jadi sejauh mana nih rakyat bisa mengkritik presiden ataupun wakil presiden ataupun lembaga-lembaga umum ini Bang? Iya, saya berharap secepatnya untuk lembaga umum ini ditetapkan batasan lembaga umum itu. Kalau perlu itu dihapus saja lah pasal itu. Dihapus saja ya Bang. Karena kita kembali ke zaman sebelum Masehi, Romawi kuno. Ini memalukan sebenarnya, lembaga umum. Di dalam Alkitab itu ada kisah para rasul. Di situ kan diterangkan ketika Paulus itu dipidana, dia dituntut. Kenapa? Ya dianggap menghina lembaga umum. Di situ ada loh. Ada keterangan kalau kita membaca, kalau kita senang membaca, walaupun itu bukan kitab kekiman kita karena dia sejarah juga, dibaca aja. Di situ Paulus itu pernah, ya, saya tidak ingin mengkritik tokoh yang diimani agama lain, tapi saya bicara tentang sejarah hukum, penegakan hukum. Di dalam kisah para rasul itu, di teologi Nasrani, di situ Paulus disidang. Paulus disidang. Karena apa? Dianggap menghina lembaga umum, mencemarkan kaisar, dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang dia anggap keyakinan dirinya ada orang hidup kembali, dia pidana. Lembaga umum terhina itu lah. Kaisar marah. Ya sama kan, jadi bodoh kita. Jadi kita malah mundur ke belakang zaman Romawi ya Bang. Jauh. Jadi bisa dibilang KUHP baru ini bukan membuat sistem hukum kita maju ke depannya, bahkan mundur ya Bang, bukan maju ya. Di sisi lain Raja banyak bagus, saya harus akuin. Harus ada bagusnya ya Bang. Ada, kalau semuanya rusak kan buruk banget itu kan. Iya kan, kita berarti harus fair juga. Harus fair juga, berarti ada yang bagusnya ya Bang. Banyak bagusnya, tidak sedikit yang buruk yang perlu diperbaikin. Percampuran delik material formil, banyak nggak jelas dia. Sehingga orang bingung. Kalau doktrinnya salah, ajarannya salah, maka prakteknya pasti ambigu kan. Banyak mengandung ambigu ya berarti Bang. Ya. Hal-hal yang buruk masih ini ya Bang. Masih perlu diuji. Ya. Oke. Baik Bang. Sebagai penutup nih Bang, apa yang perlu diperhatikan publik dalam KUHP ini, dalam memandang KUHP baru ini, dan sebagai pemerhati dan praktisi hukum, apa saran Abang untuk sistem hukum pidana kita khususnya ini ke depannya agar berjalan lebih baik lagi Bang? Iya, terima kasih ya Raja ya. Ada namanya asas ignorantia legis neminem excused. Semua orang harus dianggap tahu ketika satu produk hukum itu dibuat, disahkan. Semua orang harus tahu ya. Semua orang. Semua lapisan. Ignorantia, tidak ada yang boleh dianggap tidak tahu atau ignore. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengatakan saya tidak tahu. Dia harus dihukum. Tujuannya apa? Satu, menjaga marwah pembuat undang-undang itu.
Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Tapi kan di negara kita tradisinya melanggar hukum itu kan dari pejabat tertinggi udah biasa kan. Udah biasa ya. Gitu ya. Kan udah biasa. Kalau pejabat negara, pejabat aparat negara melanggar hukum, biasa saja. Orang ditangkap, dipukulin, ditembak, bahkan kadang-kadang kita tonton dulu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan KUHP baru ini nggak lagi kan. Nggak lagi ada penembakan. Menteri melakukan pelanggaran hukum suka-suka aja kan. Kan banyak kan. Maksud saya begini, apa yang harus dilakukan, diperhatikan masyarakat. Yang pertama, yang saya mau katakan begini, semangat dari hukum ini, dia tidak serta-merta menghukum orang. Tidak serta-merta menghukum orang. Ya, maksud saya dia tidak serta-merta ingin memenjarakan. Ada pilihan. Ya, kategori 1 ganti 50 juta, kategori 2 100 gitu. Ya, 10, 20, 100 kurang lebih begitu. Nah, artinya apa? Ada bahkan hukum sosial. Hukum sosial. Nah, artinya dia memiliki sifat lembut. Namun lagi-lagi tradisi buruk di negara kita ini, kewenangan kehakiman itu saya perhatikan di KUHP-nya, asas kebebasan hakim. Dulu asas kebebasan hakim itu bebas dan terikat. Maksudnya apa? Dia bebas untuk memutus perkara tanpa boleh diintervensi kewenangan kekuasaan manapun. Terikat oleh undang-undang. Nah, sekarang dia bebas, tak ada terikatnya. Maka kalau hakim begitu bebas, dia bukan lagi Rechtsstaat negara hukum, tapi Richterstaat. Berarti hakim bisa diatur oleh Suka-suka dia kekuasaan. bukan begitu maksudnya. Dia menafsirkan hukum itu dengan sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Iya. Apakah dia akan bisa dipengaruhi, Bang? Itu sisi lain ya. Lain. Saya bicara konsepnya. Kalau nanti Siap. kita masuk ke bisa pengaruhi itu banyak hakimnya. Banyak hakimnya. Itu teknis. Tapi kan hukum itu akan mempengaruhi tradisi kan. Kayak tadi seperti tadi kata dapat tadi. Hakim dapat. Ya udah, kalau dapat itu serahkan ke saya. Kalau kamu hakim, kamu dapat. Kamu dapat bisa saja nggak dapat, kan itu maksudnya. Siap. Makanya dulu tahun 1880 kalau kita membaca sejarah hukum pidana Belanda, ya Geschiedenis Wetboek van Strafrecht itu kita membaca tulisan catatannya Hendrik Jan Smit. Pertama-tama mereka ketika merubah hukum pidana dan hukum acara pidana, mereka menghilangkan impunitas atau kesewenangan yang berlebihan melalui dari apa? Bahasa hukum. Hilang itu kata dapat. Karena itu penjajah Prancis yang membawa. Nah, sekarang kita masih pakai loh. Kita masih pakai kata dapat ya. Dapat. Gitu. Jadi dia nggak due process of law, tapi ya dikembalikan kepada standar masing-masing. Itu buruknya. Itu yang buruknya Salah satunya. satu. Tentunya kita tidak bisa membahas secara spesifik apa yang harus kita lakukan. Saran saya kepada masyarakat membaca aturan itu, mendengarkan. Yang kedua, kepada sarjana hukum mungkin akademisi, sarjana hukum, praktisi, ya melakukan uji formil atau uji material ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya apa? Membuat utuh apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang legislatif tadi. Begitu. Bukan membatalkan aja, tapi membuat maksud sebenarnya hukum itu mau dibuat untuk apa. Jadi MK yang bentuknya. Kenapa? Hutang yang paling besar dalam bernegara ini, hutang paling besar DPR terhadap rakyat dalam satu negara ialah membuat hukum yang baik kepada rakyat. Hukum itu melindungi kepada pejabat negara, aparatus sipil negara, state aparatus ya. Dia menjaga sifat subjektivitas penegak hukum. Itu bicara tentang tujuan hukum secara antropologi. Namun bahasa KUHP dan KUHP tidak. Makanya saya bilang dekolonialisasi bahasa hukumnya nggak ada. nggak ada. Kosong. Hanya retorika. Baik, jadi saran Abang kepada sarjana hukum ya atau akademisi untuk datang tes uji formil dan material ke Mahkamah Konstitusi ya. Agar ambiguitas yang ada yang Abang bilang tadi itu bisa ada kejelasan ya Bang. Betul. Mungkin untuk pembahasan KUHP kita kali ini sampai di sini Bang, karena mungkin bakalan panjang ya Bang kalau membicarain tentang hukum ya Bang. Iya. Jadi 3 hari 3 malam nggak selesai. 3 hari 3 malam nggak selesai ya. Jadi semoga pembahasan atau diskusi kita kali ini membuka mata publik ya mengenai
KUHP atau KUHAP yang baru ini ya Bang. Iya, saya juga harapannya begitu ya. Ya, semoga masyarakat tercerahkan dari penjelasan Abang tadi. Terima kasih Bang Yamin Terima atas kasih. Penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk publik ya, untuk masyarakat ke depannya. Baik. Baik.